Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra Kurniawan, NIM 123490031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bagian elektrikal di mata kuliah praktikum SCADA dan PLC. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian suatu alat saya yang dimana itu di sini saya mendapatkan job desk ataupun tugas itu untuk merangkai elektrikal bagian alat saya sendiri. Nah, di sini saya uh, membutuhkan ada beberapa komponen. Yang pertama ada PSU, kemudian PLC, kemudian ada TB, habis itu ada motor, kemudian ada stepper motor, ada step down 24 volt to 5 volt, ada 5 buah, kemudian sensor proximity infrarednya ada 5 buah, buzzernya ada 5 buah, dan servonya 5 buah. Kemudian ada lampu indikator 1 buah. Nah, dan di sini ada terminal bloknya 4 pin 0,01 itu ada 4 buah. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara mekanisme cara kerja dari suatu alat ini dari elektrikalnya untuk aliran data ataupun aliran listriknya. Nah, jadi uh, di sini untuk sumber tegangan atau daya tegangannya diambil dari PSU ataupun power supply. Nah, kemudian di sini saya memakai terminal blok yang dimana ada 4 terminal blok untuk dialirkan ke yang pertama. Untuk terminal blok 1 dan 2 ini saya akan alirkan untuk ke TB. Nah, kemudian untuk terminal blok yang kedua ini saya alirkan dari PLC untuk ke dari PSU untuk ke PLC. Nah, kemudian setelah saya dialiri sumber daya tegangan di sini untuk kerja dari stepper motor di sini untuk pin-pinnya itu saya sambungkan langsung ke TB, yaitu micro step dari drivernya. Nah, lalu untuk dari cara kerja dari sensor, buzzer, servo dan step down-nya ini di sini yang pertama mungkin saya jelaskan secara uh, tidak terlalu saya rinci aja karena di sini untuk 5 komponen ini sama aja. Yang pertama di sini untuk VCC dan ground di setiap komponen, di setiap sensor proximity, buzzer dan servo. Di sini langsung saya sambungkan melalui dari output plus dan output positif dan output negatif. Nah, kemudian di sini untuk input negatif dan input positif di sini akan saya buat terminal blok yang dimana terminal blok ini nanti akan langsung menyambung ataupun melaju ke power supply ataupun PSU. Nah, kemudian untuk dari sensor infrared ini di situ ada 3 pin yang dimana data output. Nah, data output dari setiap sensor infrared ini langsung saya sambungkan ke pin, yaitu untuk pin ke PLC karena dimana di sini untuk
mengolah data sensor, bagaimana data yang ingin kita mau ataupun yang akan kita program gitu. Nah, kemudian untuk servonya ini juga ini sama, di sini ada input. Nah, di mana input ini akan saya sambungkan ke PLC, di mana PLC di bagian input yaitu untuk Y0, Y1 dan Y2. Nah, setelah berbagai komponen ini, untuk di bagian lampu indikator, di sini saya untuk groundnya langsung saya sambungkan dari tegangan power supply. Nah, setelah itu untuk dari pin-pin ground, kemudian untuk pin GR untuk inputnya itu langsung saya sambungkan melalui langsung ke power supply, yang dimana di sini tujuannya ataupun cara kerjanya untuk mendeteksi suatu tabung ataupun suatu tabung ataupun suatu tabung yang yang isinya emang benar-benar sudah habis. Lalu ketika isinya ini sudah habis, nanti untuk lampu indikator ini bakal memberi tanda bahwasannya untuk isi yang di dalam tabung itu benar-benar sudah habis, maka nanti untuk lampunya akan hidup ataupun warna merah. Begitupun juga dengan buzzer. Kemudian untuk dari TB, untuk disambungkan agar TB ini bisa bekerja secara kemauan kita, di sini saya menyambungkan antara ENA ataupun di sinyalnya ini saya sambungkan langsung ke PLC, yang dimana untuk setiap ENA negatif, dir negatif, pull negatif itu langsung saya sambungkan ke melalui pin ground yang ada di PLC. Nah, seharusnya di sini dibuatkan melalui terminal block agar lebih simple. Nah, kemudian untuk ENA positif, dir positif, pull positifnya itu langsung saya masukkan ke dalam pin PLC, yaitu untuk di bagian inputnya gitu. Kurang lebih seperti ini untuk sistem kerja dari alat saya, yaitu ataupun di bagian kelompok 1, yang dimana yaitu smart fruit untuk pemilah petis lah ibaratnya begitu. Jadi sekian, apabila saya ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.